Shalom, selamat pagi. Mari kita memuji Tuhan. Besar dan ajaiblah karyamu, adil dan benarlah jalanmu. Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia namamu.
pagi Roh Kudus, selamat pagi Tuhan Yesus, selamat pagi Bapa di surga. Pagi hari ini kami mau merenungkan sebagian firman-Mu. Engkau jamah dan berkati kami semua, sehingga kami mengerti akan kebenaran firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Mari kita baca Nehemia. Nehemia 8 ayat 6 sampai 7. Nehemia 8 ayat 6 sampai 7. Lalu Ezra memuji Tuhan Allah yang Maha Besar, dan semua orang menyambut dengan amin, amin sambil mengangkat tangan. Kemudian mereka berlutut dan sujud menyembah kepada Tuhan dengan muka sampai ke tanah. Juga Yesua, Bani Serebia, Yamin, Akub, Sabetai, Hodia, Maasea, Kelita, Asaria, Yosabat, Hanan, Pelaya yang adalah orang-orang Lewi mengajarkan Taurat itu kepada orang-orang itu, sementara orang-orang itu berdiri di tempatnya. Bagian-bagian daripada kitab itu, yaitu Taurat Allah, dibacakan dengan jelas, dengan diberi keterangan-keterangan, sehingga pembacaan itu dimengerti. Kita lanjutkan sampai ayat 13. Lalu Nehemia, yakni kepala daerah itu, dan Imam Ezra, ahli kitab itu, dan orang-orang Lewi yang mengajar orang-orang itu berkata kepadanya, mereka semuanya, hari ini adalah kudus bagi Tuhan Allahmu. Jangan kamu berduka cita dan menangis. Karena semua orang itu menangis ketika mendengar kalimat-kalimat Taurat itu. Lalu berkatalah ia kepada mereka, pergilah kamu, makanlah sedap-sedapan dan minumlah minuman manis, dan kirimlah sebagian kepada mereka yang tidak sedia apa-apa. Karena hari ini adalah kudus bagi Tuhan kita. Jangan kamu bersusah hati, sebab sukacita karena Tuhan itulah perlindunganmu. Juga orang-orang Lewi menyuruh semua orang itu supaya diam dengan kata-kata, tenanglah, hari ini adalah kudus, jangan kamu bersusah hati. Maka pergilah semua orang itu untuk makan dan minum, untuk membagi-bagi makanan dan berpesta ria, karena mereka mengerti segala firman yang diberitahukan kepada mereka. Pada hari yang kedua, kepala-kepala kaum keluarga seluruh bangsa, juga para imam dan orang-orang Lewi berkumpul pada Ezra, ahli hukum Taurat itu, untuk menelaah kalimat-kalimat Taurat itu. Amin. Sukacita dan kekuatan dalam Allah. Di Museum New Orleans, di antara karya-karya warna-warni dan botol plastik bekas yang dipotong menyerupai bulu dan kap lampu, seorang pemandu wisata menjelaskan alasan penggunaan bahan tersebut. Ia berkata, bagi sebuah kota yang telah mengalami banyak masalah, kami belajar untuk menciptakan kebahagiaan dan keindahan dari apa yang kami miliki. Kami tidak hanya berfokus pada masa-masa sulit, kami merayakan ketangguhan. Nehemia dan bangsa Israel juga mengalami kesulitan, tetapi dengan penuh ketangguhan mereka terus melangkah dalam sukacita dari Tuhan. Setelah lama menjalani pengasingan, akhirnya mereka dapat kembali ke Yerusalem. Namun setibanya di sana mereka masih menghadapi perlawanan terhadap upaya membangun kembali tembok kota itu. Ketika tembok akhirnya selesai dan mereka berkumpul untuk merayakannya sambil mendengarkan isi Taurat Tuhan, hati mereka tetap terasa berat. Mereka menangis ketika mendengar kalimat-kalimat Taurat itu. Akan tetapi Nehemia mengingatkan bahwa kekuatan dan sukacita dapat mereka temukan di dalam Allah.
dengan mengingat dirinya dan segala perbuatannya dalam melepaskan mereka. Nehemia berkata kepada mereka, sukacita dari Tuhan adalah kekuatanku. Maka, jika kita memusatkan pandangan kepada Allah, juga dapat membuat kita bergembira dan menjadi kuat, terutama ketika keadaan terasa gelap dan berat. Kesanggupan, karakter, dan firman-Nya sanggup memperbarui pikiran kita dan menghadirkan sukacita Allah. Maka kita pun menerima kekuatan dan ketangguhan yang kita perlukan untuk terus maju. Luar biasa ya. Sukacita dari Tuhan itu adalah kekuatanmu. Jadi ketika hari terasa berat, ketika hidup terasa berat, tahun 2025 ini memang terasa berat ya. Baik bagi ekonomi, walaupun sudah selesai COVID, tapi ada penderitaan dari beberapa rekan yang berat ya. Ada yang dideteksi benjolan, ada yang patah tulang, ada yang sakitnya macam-macam ya. Sakitnya itu yang kita nggak bisa mengira ya. Kadang-kadang ada benjolan dan ternyata benjolan itu bakteri ya, karena bakteri, dan dokter nggak tahu karena apa itu ya, apa karena makanan, apa karena cuaca dan sebagainya. Dan bakteri itu menyerang tubuh. Ketika bakteri itu menyerang kesehatan kita, kita harus keluar uang banyak ya untuk membunuh bakteri itu dengan antibiotik. Tentunya itu hal-hal yang harus kita lewati ya selama tahun 2025. Bersyukur kalau kita itu sehat. Bersyukur kalau usaha pekerjaan kita itu masih ada ya. Walaupun mungkin fluktuatif, kadang rame, kadang sepi, ya udah dijalani aja. Seringkali kaum muda juga bergumul ya, ketika sudah selesai sekolah, ijazah sudah di tangan, melamar ke sana ke sini. Tapi yang melamar mungkin jutaan orang. Loker-loker lowongan kerja itu yang ngantri itu beribu-ribu orang. Dan yang diterima cuma satu, ya. Diterima maksimal 2. Nah itulah bagaimana kita harus berjuang. Tahun 2026 pasti lebih dalam lagi perjuangannya ya. Makin hari makin berat. Ketika bangsa Israel dibuang ke Babel dan pada saatnya mereka harus kembali pulang karena nubuatan 70 tahun di Babel sudah selesai, maka raja mengizinkan Nehemia untuk pulang membangun kembali benteng atau tembok Yerusalem serta membangun kembali bait suci. Nah, ternyata perjalanan itu jauh loh ya, dan tidak mudah. Ada banyak penghadangan di tengah jalan, pun perlawanan dari diri orang-orang Israel sendiri ketika Nehemia pulang untuk membangun kembali tembok Yerusalem. Ternyata ada Sanbalat, ada Tobia, ada siapa saja yang menghalang-halangi. Jadi ketika membangun itu tangan kiri megang alat-alat bangunan, tangan kanan pegang pedang ya. Sungguh luar biasa, membangun aja sudah soro ya. Sudah berat. Apalagi ada orang yang mau merubuhkan bangunan-bangunan yang baru dibangun itu. Ya ndak mari-mari kan, ndak selesai-selesai. Maka sungguh Nehemia ini merasa berat. Tetapi pandangan Nehemia beralih dari masalah itu kepada Tuhan. Ya. Dikatakan demikian ayat 11. Jangan bersedih hati, sebab sukacita dari Tuhan adalah kekuatanmu. Kok bisa selesai ya? Karena ada Tuhan. Kok bisa jadi ya? Karena ada Tuhan. Kalau hari ini pergumulanmu berat,
ekonomimu berat, menghadapi anak-anak yang seharusnya mereka bekerja, tetapi mereka memilih hidup nyaman di bawah kepak sayap orang tua, nggak mau berjuang ya. Nah ini pergumulan tersendiri ya pada generasi now ya. Kalau generasi saya dulu semua kerja ya, karena apa? Orang tua nggak bisa memberikan kenyamanan, nggak ada handphone, nggak ada TV yang bagus, nggak ada internet. Kita harus face to face ya, wawancara itu face to face, datang. Kita harus pindah kota bahkan untuk kuliah, untuk sekolah, untuk bekerja, harus pindah kota, harus naik sepeda pancal, harus naik sepeda motor, harus naik bis ya. Dulu kalau saya kos pulang naik umum ya, naik mikrolet, naik bukan bis ya, kebesaran kalau bis. Naik apa itu ya? Seperti apa ya, mikrolet agak besar gitu, pulang dari Surabaya pulang ke Mojokerto. Tentunya dengan bersusah payah ya, ganti bemo ya. Sekarang bemo nggak ada ya, di dalam kota sudah digusur, dicemplung no lautan ya, buat terumbu karang. Bemo roda 3 sing suara nih memekakkan telinga itu ya. Ya itu naikan saya ya untuk kuliah ya. Kalau sekarang saya melihat ibu-ibu nganter anaknya SMA, CNA, saya dulu naik sepeda ontel ya. Sekolah saya itu SMA itu siang hari sampai malam. Jadi jam 1 kenter-kenter itu panas matahari di ubun-ubun itu kita ngayuh sepeda ya. Dari jalan Tasiun ke jalan apa ya namanya ya lali, lupa. Pegadaian, mungkin jalan Pegadaian itu hampir berapa kilometer ya. Nggak meter isi dulu. Panas, keringetan, pulang malam ya, 6:30 baru pulang, gelap. Nah itulah perjuangan generasi saya ya. Tapi apa hasilnya? Orang-orang yang tangguh, orang-orang yang tidak mudah putus asa, orang-orang yang tahan tekanan ya, orang-orang yang bisa digencet tapi tidak mati, tapi membal ya, digencet tapi membal. Kita adalah generasi pejuang-pejuang ya. Mungkin ada yang seumuran dengan saya di renungan ini ya. Coba diinget-inget. Saudara generasi pejuang apa generasi penikmat? Saya katakan anak-anak kami itu generasi yang tinggal menikmati apa hasil perjuangan dari para pejuang ini ya. Mungkin ada yang sudah punya pabrik, mungkin ada yang sudah punya toko, mungkin bisa sekolah di luar negeri, mungkin bisa di sekolah yang terbaik, yang bayarannya itu 1 bulan 1 sepeda motor gitu ya. Kalau saya melihat anak SD bayarannya sekolah itu 10 juta. Dikasih makan siang, dikasih fasilitas mewah, luar biasa. Kita dulu, jangan kata sekolahan ada AC. Ruang guru pun tidak ada AC, yang ada angin semilir ya. Jadi sekolah kelas tuh bau keringet karena panas ya, terus bolong kiri dan kanan itu cuma dikasih kawat ayam ya untuk supaya hawa bisa lewat. Nah, tapi hasil daripada pendidikan yang sengsara ini ya, kalau ada dulu buku komik namanya Tauco Sengsara ya, coba bayangkan ya, kayak tauco sengsara pisan ya. Tauco itu kan baunya nggak sedap, tauco sengsara. Tapi orang-orangnya jadi ya, orang-orangnya banyak yang jadi direktur, banyak yang memimpin perusahaan ya. Bu Reni ngomong angin cendela, ya nggak sambat kan. Ayo coba sekarang AC-mu mati, waduh, gempa bumi bisaan ya. Saya juga heran kan. Dulu rumah itu di atas ada bovenlicht, ada angin-angin. Sekarang enggak, dikasih kusen aluminium, ditutup blegedek. Jadi apa? Ya panas lah kalau lampu mati, ya kan? Akhirnya mereka beli genset. Kalau beli genset, akhirnya lampu bisa nyala ya.
Ya untungnya PLN sekarang tidak biarpet, sudah bagus ya, puji Tuhan. Nah inilah yang membedakan ya. Tetapi kita dulu tetap sukacita ya, naik sepeda ontel dengan sukacita. Hari ini anak-anak disuruh budal sekolah naik sepeda ontel, muring-muring. Marah-marah saudara ya, nuntut beli sepeda motor. Tapi dikasih sepeda motor gak bisa ngerawat. Biaya perawatan itu jauh lebih besar dari biaya pembelian. Cobaan, belilah sepeda motor yang 7 jutaan gitu. Nanti biaya perawatan 1 tahun kan bisa 2 juta. Kalau dipikir-pikir lagi, ya enakan sepeda ontel itu ditabung ya. Nanti bisa dibuat beli rumah. Waduh, jauh banget. Iyalah, saya dulu naik sepeda ontel tapi menikah bisa beli rumah saudara, karena punya tabungan. Karena kita tidak memboroskan untuk apa, minum kopi yang mahal-mahal ya. Kita kopi mungkin dari kopi campur jagung barangkali ya, sampai sebah. Hidup irit ya. Tidak pernah terus, ayo tiap minggu terus ngafe-ngafe, mehong-mehong, tidak bisa. Kita dulu ke depot di sebelah sekolahan ya, karena kantin nggak punya sekolah. Nah, sekolah nggak punya kantin. Irit saudara, cuma berapa rupiah, makanya kerupuk dicocol sama petis, sama lombok. Wis itu wareg. Tapi anak sekarang maju, ya kan? Ya enggak masalah mereka maju, tetapi seharusnya kemajuan yang mereka miliki itu membuat start yang lebih ciamik, yang lebih membal ya. Dulu kita dengan fasilitas yang kurang itu kita sudah sukses. Nah, dengan fasilitas yang lebih banyak, pasti harusnya lebih sukses lagi ya. Saya memperlihatkan orang-orang main drone ya. 5.000 drone terus diaplikasikan sehingga menjadi gambar-gambar indah di langit. Lah coba itu. Coba kita mau sekolah drone itu ya. Sekolah drone itu di China ya. Sekolah di sana. Terus ngomong gini, aku bahasanya gak iso. Memang Indonesia nih ada satu sesi di mana kita dulu pernah belajar, ada sekolah Tionghoa kemudian ditutup karena ada satu masalah dalam sejarah ya, sehingga ditutup, aset-aset Tionghoa dirampas dan semuanya. Tetapi sekarang masalah sing gak iso ngomong Cina, gak iso dagang sama orang Cina ya kan. Nah makanya teman saya kemarin ketemu bilang dia piknik ke Cina terus mau pesan makanan lah, silakan, karena nggak ada bahasa Inggris, semua bahasa kanji, terus dia nggak bisa, terus keliru pesan, dipikir di gambar itu ada pizza terus ada keju molornya kuning-kuning gitu ya. Dipikir, wah ini kesukaanku keju molor kuning-kuning warnanya ya. Dia tunjuk pesan. Yang keluar apa? Durian pizza. Dia nggak doyan durian. Lek saya ya tambah puji Tuhan wong doyan durian. Nggak doyan durian. Tapi salah pilih karena nggak ngerti bahasane. Nah ini masalah kan. Nah sekarang harus belajar ya. Permulaan bahasanya harus diajarkan. Nah jadi tetap lagi berjuang, tetap harus berjuang. Meskipun engkau ada di zona nyaman hari ini, tetap perjuangan itu harus ada, ya. Tapi lebih seneng sekarang ini. Dulu kalau saya gambar tuh pakai plan master, pakai tangan, pakai otot, sampai sakit semua ya. Pakai mata ya, sampai katarak. Karena 1 mili kita lihat. Tapi sekarang anak-anak bisa gambar pakai HP. Bisa gambar pakai AutoCAD, bisa gambar pakai laptop. Nek salah, enggak masalah, di delete ya. Sekarang kalau misalnya mau numpuk gambar, dulu berlembar-lembar kertas kalkir namanya saya tumpuk, terus diblat itu namanya. Misalnya 10 lantai ya harus 10 lembar. Kemudian apa yang berbeda atau apa yang sama ya tetap harus digambar sampai 10 lembar. Kalau hari ini enak wis, pakai AutoCAD tinggal ditekan gini aja, copy ping 10 ya, beres perkara.
lebih enak. Tetapi ketika lebih enak itu, lebih berfasilitas itu, ayo kita lebih kuat lagi, kita lebih dalam lagi dalam perjuangan ya, dipikirkan matang-matang lagi gitu ya. Sampai saya ngomong sama anak saya, itu loh drone kok enggak tabrakan ya. Ya mungkin ada yang tabrakan karena salah program ya. Ya enggak mah, kan itu sudah pakai aplikasi katanya. Jadi nggak boleh mungkin merotoli tertabrak gitu ya. Tapi harus ditaruh ya di koordinatnya masing-masing satu persatu. Lah itu kalau matematika nggak ngerti, ya kan? Hukum fisika nggak tahu, ya repot ya. Jadi memang harus belajar, harus berjuang lagi. Tetapi hasilnya spektakuler. Dulu berapa tahun yang lalu ya, hampir 10 tahun yang lalu kita cukup senang ya lihat laser ya, permainan lampu laser itu di langit. Sekarang drone saudara-saudara ya, lasernya sudah ditinggal. Sekarang permainan drone di udara ya, wow keren ya. Nah kita mau ndak ikut di dalamnya, kita mau nggak ngalami di dalamnya dan menjadi pelaku di dalamnya ya. Nah, anak-anak muda itu tantangannya begitu ya. Kalau kita cuma mager-mager duduk memimpikan sesuatu yang indah tapi tidak pernah dilaksanakan, mbok sampai mati pun ya wis mimpi tok ya. Ayo pagi ini kita punya sukacita di dalam Tuhan. Amin. Nehemia membangun tembok Yerusalem kembali, membangun kembali bait suci itu, tangan kiri dan kanan megang sitoke pedang, sitoke pacul, katakanlah begitu ya. Satunya tombak, satunya buat nyemen itu apa sih? Palet buat nyemen itu. Satunya berjuang menahan kekuatan musuh, satunya untuk membangun. Nah, ini inspiratif. Kita pun demikian. Satu harus membangun, satu harus berjuang, satu melawan penghulu udara, kelemahan, kemalasan, kenyamanan di zona nyaman itu kita harus juga lawan ya. Ketika itu dua ini seimbang, maka jadilah tembok kokoh dalam hidup kita. Dan penyembahan kita kepada Allah punya bait Allah yang luar biasa indah. Nah, inilah ayo semangat pagi hari ini. Amin. Kita punya sukacita, kita punya kekuatan di dalam Allah, di dalam nama Yesus. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur, berterima kasih Engkau mengingatkan kami bahwa hidup adalah berjuang. Bahwa hidup bukan di zona nyaman. Karena Engkau berkata, barang siapa mau ikut aku, pikul salib, sangkal diri. Seringkali kami harus menyangkal diri kami. Seringkali kami senang tidur, malese-lese, kelesetan. Tapi kami harus menyangkal itu semua untuk kami berjuang, berdiri, tegak di hadapan Tuhan, untuk berdoa, untuk memulai aktivitas pekerjaan kami. Tuhan tolong kami, beri kami kekuatan, beri kami kemampuan, terlebih sukacita ketika kami melihat hasil dari hari demi hari. Tuhan gerakkan kaum muda supaya tidak kalah dengan bangsa-bangsa lain yang lebih maju di dunia ini. Tuhan, Engkau sudah berkata, angkat tilammu dan berjalan. Supaya kami mau mengangkat tilam kemalasan kami, tilam keminderan kami, tilam yang menyebabkan kami lengket kepadanya. Tetapi kami akan mengangkat dan kami akan berjalan. Kami mengangkat kedua belah tangan kami untuk menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkatimu, Tuhan melindungimu. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah segala berkat ini dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus yang percaya bersama-sama berkata, amin, amin, amin. Selamat pagi Bu Reni, Pak Fran, Bu Tiar, Pak Salmon, Patrick, Bu Foni, Pak Paulus, Yosinta, Bu Nurmala, Moana, Mikel, Pak Martin, Bu Febi. Selamat pagi Pak Yusak, Bu Ineke, Feve, Frederika,
Selamat pagi Bu Titik Sulistiani, Pak Budi, Bu Wanda, Bu Rima, Pak Anton, Pak Elias, Bu Elias, Bu Titik Sulistiani, Pak Bambang, Bu Vera, Bu Ruli, Pak Mei, Bu Lasma. Good morning all, tetap sehat, tetap semangat, besok beribadah di gereja masing-masing. See you on Monday guys. God bless us.